Saya mau bicara tentang perkataan yang baik mendatangkan kebaikan juga dalam hidup kita. Ini kita mau bicara, saudara, kita mau bahas. Kita belajar tentang perkataan yang baik yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dasarnya adalah dari yang Yesus ajarkan, yaitu semua yang keluar dari mulut kita itu meluapnya dari hati. Saya pikir ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti, kita pahami dalam kehidupan kita. Sehingga sepanjang tahun 2022 ini yang datang kepada kita, yang menghampiri kita, yang kita alami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Matius 12 ayatnya dalam ayat 34 dan ayat 35. Baik, saya akan baca ayat 34 Bapak Ibu Saudara, lalu kita semua sama-sama bareng baca ayat 35 ya. Ayat 34 saya baca begini kata firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sama-sama kita baca ayat 35, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara dari pembacaan ayat yang Anda masih bisa lihat di screen saudara. Dari Matius 12 ayat 34 sampai 35. Coba Anda perhatikan kalimat awal dibuka dengan kata begini. Hai kamu keturunan ular beludak. Anda tahu siapa yang bicara ini, yang berkata ini? Yesus yang berkata. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus berkata menunjukkan kalimat yang sangat keras ini? Dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Saudara, kalau saudara cermati baca dalam Alkitab, membaca ayat-ayat firman Allah dengan teliti, dengan baik. Kepada murid-muridnya, ya, Yesus gak pernah berkata, memanggil, marah dengan sebutan gini. Hai kamu keturunan ular beludak. Misalnya kepada Petrus, salah satu murid Yesus yang pernah mengkhianati dia. Sampai sumpah dengan kutuk, aku gak kenal siapa orang itu. Aku gak kenal siapa Yesus orang Nazaret itu. Kepada Petrus pun yang dalam tanda kutip pernah mengkhianati Yesus. Yesus gak pernah panggil dia dengan hai kau ular, keturunan ular beludak. Gak pernah. Atau misalnya kepada Yudas yang juga mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus dengan nilai 30 keping perak. Itu kalau nilai uang sekarang paling 300.000 atau 500.000 rupiah. Nggak banyak. Tapi Yudas tega-teganya dia menjual, mengkhianati gurunya dengan nilai 30 keping perak. Kepada si Yudas pun saudara ya, Yesus nggak pernah memanggil Yudas dengan panggilan hai kamu Yudas keturunan ular beludak. Tetapi aneh menurut saya ketika Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, coba Anda lihat gambar ini. Ketika Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, Yesus memanggil dengan sebutan hai kamu keturunan ular beludak. Justru ketika berdiri di hadapan ahli Taurat, Yesus sebut itu keturunan ular beludak. Siapa itu ahli Taurat? Dalam tanda kutip begini, mereka adalah orang yang ahli dalam seluk-beluk hukum Taurat. Kalau zaman sekarang barangkali ini adalah orang yang ahli dalam seluk-beluk Alkitab. Justru berdiri di hadapan orang yang ahli dalam seluk-beluk hukum Taurat, Yesus menyebut dengan keras, dia berkata, hai kamu keturunan ular beludak. Tentu Anda bertanya, timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Nah, kita lihat dari penjelasan Alkitab, kenapa Yesus memanggil ahli-ahli Taurat dengan sebutan hai kamu keturunan ular beludak. Di sini kita ketemukan jawabannya. Lihat Matius pasal 12 ayat 34. Boleh ya? Sekali lagi kita sama-sama baca ayat ini. Kelihatan kan saudara di gambar saudara, walaupun ada gambar ada ayat di bawahnya. Sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dari
ayat ini ayat 34 saja, apalagi ditambah lengkap ayat 35. Ternyata perbendaharaan hatinya ahli Taurat itu jahat. Makanya yang keluar itu perkara yang jahat. Semuanya ditentukan oleh hati sebagai perbendaharaan pusat kehidupan manusia. Saya ulang sekali lagi, dikatakan apa? Supaya Anda nangkep, maksud saya baca ulang ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Kenapa disebut ular beludak? Ini jawabannya. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Perhatikan, sedang kamu sendiri jahat. 35 dikatakan yang jahat apanya? Hatinya yang jahat, makanya hidupnya jahat. Hatinya yang jahat, makanya yang keluar di mulutnya jahat. Sebab itu Yesus berkata di kalimat ini, karena dikatakan apa? Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Perhatikan kalimat yang Yesus katakan, ya. Apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya sengaja kasih diagram gambar itu pada saudara untuk jadi ingat-ingatan. Lihat audio visual supaya Anda ingat sepanjang hidup kita, nggak boleh lupa. Apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, ya, bahwa apa yang diucapkan mulut, apa yang keluar dari mulut, apa yang dikatakan oleh mulut itu meluapnya keluarnya dari hati, ya. Sebab itu penting Anda catat pada pagi hari ini, penting kita pahami dengan baik bahwa tergantung kita sekarang. Kita mau mengisi hati kita dengan yang baik, lihat gambar itu, ya, atau mengisi dengan yang jahat. Kalau kita mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka percayalah begini, yang keluar dari mulut kita pasti hal-hal yang baik. Maksud saya begini, Anda gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas. Selama memang kita mengisi hati kita dengan perkara-perkara yang baik, selama selalu kita memastikan isi hati kita dengan hal-hal yang baik, gak usah takut deh saudara, gak usah khawatir. Yang keluar dari hati kita pasti hal yang baik, gak mungkin hal yang jahat. Ya, kenapa? Hati itu adalah sumbernya, ya, hati itu adalah akarnya. Nanti saya terangkan, mulut ini adalah buahnya. Mulut ini buahnya keluar dari mana? Dari akarnya. Makanya kebalikannya begini, kalau selama hidup kita mengisi hati kita dengan perkara yang jahat, Anda lihat gambar itu, maka yang keluar ya pasti yang jahat. Seperti itu prinsipnya. Ini hukum yang dikatakan sama Tuhan, yang keluar dari mulut meluap di hati. Kalau hatinya diisi perkara yang jahat, ya pastilah yang keluar dari mulut kita perkara yang jahat. Karena makanya saya katakan tadi sama saudara, hati yang di dalam hati itu adalah akarnya, yang keluar diucapkan mulut itu buahnya. Seperti pohon. Sebuah pohon itu kalau akarnya pahit, kemungkinan besar batangnya pasti pahit. Apalagi daunnya pahit, buahnya pahit. Kenapa? Akarnya pahit, semuanya pahit yang keluar. Orang sumbernya pahit kok. Kalau hati ini sumbernya keruh, keluarnya keruh. Hati sumbernya kotor, saudara ya. Akarnya kotor, perbendaharaan hatinya kotor. Ya sumbernya kotor, keluarnya pasti kotor dong aliran airnya. Semua ditentukan sumbernya, semuanya ditentukan sama akarnya. Kalau akarnya pahit seperti pohon, ya semuanya pahit. Yang diucapkan mulut, buahnya pasti pahit. Hanya memahitkan orang. Semua yang keluar pahit. Sebab itu saya mau sampaikan sama saudara, pastikan yang mengisi hati kita adalah kabar yang baik. Saya ulang. Pastikan yang mengisi hati kita itu hal-hal yang baik, berita yang baik, kabar yang baik, bukan kabar yang buruk. Tanpa kita sadari, tanpa Anda sadari dengan cara bagaimana kita mengisi hati kita. Zaman sekarang dengan apa yang kita lihat. Nanti kita baca di Alkitab tentang prinsip Abraham. Tuhan pun untuk merubah perkataan Abraham dengan cara apa? Mengisi hati Abraham dengan yang baik, dengan cara apa yang dia lihat. Tuhan perlihatkan kepada dia bintang di atas langit. Lihat ke langit untuk merubah perkataan Abraham. Hatinya dirubah dengan cara apa? Diisi yang baik dengan cara melihat. Jadi Anda mesti ngerti pagi ini bahwa ternyata kita itu mengisi hati kita dengan cara apa yang kita lihat. Semua yang kita lihat itu ternyata masuk di hati kita, mengisi hati kita. Nah pastikan kita isi hati kita kabar baik bukan kabar buruk. Setiap hari kita lihat handphone, kita lihat gadget kita.
yang Anda lihat di berita-berita di televisi, Anda lihat berita di handphone, di YouTube, channel apa saja itu, atau di lewat media apapun, lewat surat kabar, lewat televisi, berita apa yang Anda lihat? Kalau selalu saben yang Anda lihat adalah berita yang buruk, berita celaka, berita kekejaman, perampokan, pemerkosaan, perjinahan, pembunuhan di jalanan, kekerasan, kabar gempa bumi, kabar apalagi celaka terjadi di ini. Yang saya katakan semuanya itu berita buruk kan yang ada di dunia. Berita-berita kekerasan. Kalau tiap hari ternyata tontonan-tontonan yang Anda konsumsi, yang Anda lihat dengan matamu setiap hari. Misalnya Anda hobi nonton film. Ternyata filmnya itu film yang cuman kotor. Filmnya film pembunuhan, film kekerasan. Semua yang keras-keras yang Anda konsumsi. Tahukah saudara, itu mengisi hati saudara. Yang Anda lihat itu ternyata itu ada isikan masuk di hatimu. Itu terekam di hati, terekam di pikiran, masuk di hati. Kalau Anda selalu yang buruk, berita celaka, berita yang menakutkan, maka pasti gini, yang keluar di mulut saudara pasti berita celaka. Beritanya pasti berita takut. Ngomongnya nggak ada ngomong iman tuh. Ngomongnya nggak ada ngomong percaya sama Tuhan. Begitu dengar kabar celaka, mulut kita pasti ngomong celaka. Wah, celaka aku. Makanya beda dengan orang Kristen yang setiap hari mengkonsumsi firman. Yang dia baca firman, yang dia dengar firman. Beda dengan orang yang tiap hari yang dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar lewat media sosial, lewat YouTube yang dia punya itu. Yang dia dengar berita kabar buruk, kabar kecelakaan, kabar yang keras. Cuman itu yang Anda baca. Anda nggak baca, nggak dengar berita firman. Anda nggak masukkan berita kabar baik, Injil keselamatan di hati saudara. Anda tidak masukkan perkataan-perkataan Tuhan yang penuh kuasa. Perkataan firman yang hidup, Anda nggak masukkan di hatimu. Maka begitu Anda lihat celaka, yang keluar pasti mulut. Di mulut kita pasti celaka. Beda dengan orang yang setiap hari yang dia lihat firman. Ya, yang dia baca firman, selalu ada waktu untuk itu. Yang dia dengar firman, dia konsumsi, masukkan di hati berita firman, kabar baik, kabar kemenangan, kabar kekuatan iman. Meskipun dia lihat kabar yang buruk, meskipun saat dia melihat situasi yang buruk, dia bisa atasi itu. Tetap yang keluar di mulutnya, walaupun di hadapannya terjadi kabar buruk, perkataannya tetap baik. Amin. Perkataannya tetap iman. Kenapa? Yang keluar di mulut meluap di hati. Sebab hati akarnya, mulut yang keluar buahnya. Buah perkataan kita apa, saudara? Itu tergantung yang mengisi hati kita. Nah, sekarang saya mau bawa saudara pada prinsip firman. Marilah kita belajar dari Abraham, bapaknya orang Israel. Menurut Anda, apa sih sebutan yang terkenal bagi bapak Abraham? Anda tahu, sebutan Abraham disebut dengan bapak orang beriman. Abraham disebut dengan sebutan bapaknya orang percaya. Mari pagi ini saya mengajak saudara semua melihat ya prinsip firman tentang yang dikerjakan Abraham. Abraham ini takut saudara ya. Mari kita lihat saudara ya. Kejadian pasal 15 atau mungkin sedikit ya saya terangkan dulu sama saudara. Sebelum kita baca Kejadian 15, nanti tolong di rumah Anda baca Kejadian pasal 14. Di mana Abraham itu membebaskan keponakannya Lot, termasuk dengan berarti orang-orang Sodom yang ditawan sama Raja Kedorlaomer dengan 5 raja, 5 bangsa yang lain. Jadi orang Sodom termasuk Lot dan keluarganya ditawan, mereka bersama dengan harta mereka yang banyak dibawa ke Sodom. Nah, Abraham berkepentingan membebaskan keponakannya dengan 318 hamba-hambanya. Plus dia berarti 319. Dia serbu itu 5 raja, Sodom dan kawan-kawannya. Dan singkat kata, Abraham menang. Di sini kita melihat Abraham ini orang yang tidak ada takutnya. Abraham ini orang yang sangat-sangat berani. Hanya dengan 318 orang plus dia kalahkan loh raja. Melawan 5 raja dia menang. Dan singkat kata, setelah dia membebaskan Sodom, Lot dan keluarganya, dia bertemu dengan Melkisedek. Singkatnya, Melkisedek memberikan roti dan anggur. Lalu kemudian singkatnya Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek.
Pada waktu itu 1/10 belum menjadi hukum Taurat, belum jadi apa-apa. Itu keinginan yang muncul dari hati Abraham. Karena menerima pemberian dari Melkisedek, menerima berkat dari Melkisedek, maka dia memberikan 1/10. Sama dengan kita kan, kalau kita menerima yang baik dari Tuhan, terima berkat, seringkali kita ingin memberi kepada Tuhan. Sama dengan di sekitar kita. Ada diberi berkat sama seseorang, seorang baik banget sama saudara, memperhatikan saudara, ya. Pasti ada pengen memberi sesuatu kepada orang itu. Seperti itulah Abraham. 1/10 belum jadi hukum Taurat. Tapi Abraham ingin memberi Melkisedek. Nah singkat kata saudara ya. Lalu dalam cerita itu Raja Sodom mengucapkan terima kasih kepada Abraham. Harta kekayaan Sodom yang banyak yang ditawan sama Raja Kedorlaomer itu mau dikasih sama Abraham. Nih harta yang banyak buat bapak Abraham. Abraham menolak. Aku tidak mau. Tali kasutmu saja aku tidak mau. Kalau kamu kasih sama hamba-hambaku. Karena Abraham tidak mau, dia kaya diberkati. Lalu orang berkata karena kekayaan dari Raja Sodom dia nggak mau. Dia tahu berkat itu datang dari Tuhan, dia terima. Yang percaya katakan amin. Nah setelah peristiwa itu datanglah Kejadian 15. Mari saya bacakan ayat-ayat ini. Atau kita baca bergantian boleh ya. Ayat 1 sampai 3 dulu. Saya baca ayat 1, Anda 2. Ya keras, lalu 3-nya sama-sama. Saya baca ayat 1 dikatakan begini. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa dikatakan penglihatan perkataan Tuhan? Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Teruskan saudara. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Mari sama-sama kita baca ayat yang ketiga, 2 dan 3. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini menarik tentang prinsip Abraham di sini. Ya, ketika dia setelah mengalami kemenangan, mengalahkan Raja Kedorlaomer, tidak ada takutnya. Tapi aneh, datang firman Tuhan, berkata Tuhan kepada Abraham begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Apa kata firman Allah? Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berkata janganlah takut? Berarti Abraham sedang takut. Gak mungkin dong Tuhan berkata jangan takut, Abraham gak ada takut. Tuhan gak berkata begini, Yesus kepada perempuan yang keluar dari kota Nain yang anaknya mati. Ibu jangan menangis. Kenapa Yesus berkata jangan menangis? Sebab ibu ini lagi nangis. Makanya Yesus berkata jangan menangis. Karena hanya Yesus yang bisa menghapus air mata setiap orang. Hari ini kita ketemu kalimat di mana Tuhan penguasa alam semesta berkata kepada Abraham, Abraham janganlah takut. Berarti memang Abraham sedang takut hatinya. Padahal kita baru baca Abraham gak ada takutnya. Dia gak takut hadapi peperangan. Hadapi 5 raja dia gak takut. Mungkin ada berkata mungkin pendeta dia takut jatuh miskin. Dia gak takut jatuh miskin dong. Dia gak takut gagal dalam urusan ekonomi. Dikasih harta yang banyak sama Raja Sodom pun. Dia menolak kok. Tali kasutmu pun aku gak mau. Jadi artinya takut bangkrut, takut miskin, takut gagal sama sekali gak ada. Tapi Tuhan berkata, hei Abraham jangan takut. Berarti takutnya Abraham dalam bidang apa? Dalam ayat ini Tuhan berkata, akulah perisaimu, enggak usah takut. Aku yang menjadi pelindungmu. Perisai itu alat peperangan. Orang gak mungkin bawa perisai kalau gak perang. Maksudnya apa di sini? Tuhan berkata, kamu gak usah takut Abraham. Ya aku pelindungmu. Ya, artinya di depan ada peperangan, ada tantangan, ada kesukaran. Tapi kamu gak usah takut aku perisaimu. Bahkan upahmu akan sangat besar. Berkatmu akan sangat besar. Terjemahan yang lain berkat seperti itu. Berkatmu akan sangat besar. Abraham urusan berkat gak takut loh. Urusan peperangan dia gak takut. Tuhan perisainya, pelindungnya. Lalu kenapa Tuhan berkata jangan takut Abraham? Berarti ada ketakutan yang lain di hati Abraham. Ingat. Yang keluar di kehidupan kita termasuk kata-kata kita itu akarnya sumbernya di hati. Ketakutan apa yang ada di hati Abraham?
Ya, dari omongannya Abraham, jawabannya kepada Tuhan. Tuhan ngomong di ayat yang ke-1, Abraham janganlah takut. Dia jawab di ayat yang kedua. Lihat jawabannya saya bacakan. Lihat ayat yang kedua, saudara lihat ya. Dikatakan begini, Abraham menjawab. Apa jawabannya? Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Tuhan ngomong berkatmu sangat besar. Tapi Abraham jawab, apa yang kau memberikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Karena dia dari Damsyik dalam peperangan itu lewat itu. Ambil seorang hamba. Ayat ketiga saya baca. Lagi kata Abraham, jawab lagi Abraham. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara lihat, ini ayat 2 dan ayat yang ketiga. Inilah omongannya Abraham. Ini perkataannya Abraham. Ini yang keluar dari mulutnya Abraham ngejawab perkataan Tuhan. Janganlah takut. Abraham berkata gini, apa yang kau berikan kepadaku? Aku udah punya keturunan. Asetku, hartaku, tanahku, rumahku. Yang mewarisnya masa hambaku Eliezer orang Damsyik itu. Ini omongan Abraham. Omongan apa ini? Omongan yang tidak baik. Omongan apa ini? Omongan yang buruk. Omongan yang negatif. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan sudah berjanji, aku kasih anak keturunan kepadamu. Tapi lihat omongan Abraham, omongan yang tidak baik. Karena dia melihat situasi yang ada. Umurnya 100 tahunan dan Sarah mandul dan 90 tahunan umur Sarah. Lihat perkataan yang saya mau ajak, kita soroti perkataan Abraham. Ayat 2, ayat 3, lihat modelnya perkataan Abraham. Perkataan yang tidak percaya. Perkataan yang tidak baik, saudara ya. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, lalu kemudian Tuhan robah loh kata-kata ini. Kata-kata yang tidak percaya, kata-kata yang gak baik, Tuhan robah perkataannya Abraham ini. Mungkin saya rohanikan kepada saudara. Mungkin saudara gak takut soal masa depanmu. Mungkin kau gak takut soal masalah anak. Karena orang itu dalam hati ternyata ada takut yang lain dalam tanda kutip pengertian saya rohanikan anak ini. Ada yang takut. Ada mungkin takut sama kesehatan. Ada orang takut dengan hal yang lain, urusan apa saudara? Urusan anak-anaknya sekolah segala macam mungkin jauh. Saya gak ngerti apa ketakutan saudara. Anak bicara keinginan. Mungkin ada keinginan-keinginan yang belum tersampaikan. Keinginan belum terwujud. Harapan-harapan rasanya aduh mustahil gak mungkin. Itu bisa mendatangkan ketakutan di hati. Nah kalau kita isi hati kita dengan yang takut seperti Abraham. Ada ketakutan di hati kita isi. Ya, yang muncul di kata-kata ya seperti Abraham ini. Ya, masakan hambaku yang mewarisi apa yang kau berikan kepadaku percuma Tuhan. Omongan model apa sama Tuhan begitu? Omongan yang tidak baik kan saudara. Tetapi Tuhan itu baik. Nanti kemudian Tuhan robah perkataannya Abraham. Nah ini yang penting. Bagaimana caranya Tuhan merubah perkataan Abraham. Hatinya dulu dirubah. Akarnya dirubah dengan cara apa? Diajak melihat ke langit. Jadi Allah mengisi hati Abraham dirubah dengan yang baik. Diajak dengan melihat, dengan cara melihat. Anda lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saya baca ya ayat yang keempat. Ada perhatikan dengan baik. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Dia baik Tuhan itu. Demikian. Apa kata Tuhan? Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama-sama kita baca ayat yang ke-6, 1, 2, dan 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Setelah dia melihat ke langit, tadi kan dia omongannya gak karuan. Ya, karena memang yang mengisi hati kita itu apa? Kalau isinya ketakutan, isinya buruk, isinya kecemasan, ketakutan, yang kita lihat itu setiap hari. Ya otomatis omongan kita pun omongan kecemasan. Selalu negatif omongannya. Gak ada positif, gak ada baiknya. Tidak ada kata-kata iman. Kayak Abraham, gak baik omongannya. Tuhan robah omongannya berkata gini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa asli, saya terangkan pada hari Minggu kemarin sama saudara.
disalin dengan kata aman. Itu akar kata iman, aman. Artinya apa? I believe. Begitu Allah berkata, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Karena Allah suruh lihat ke langit. Ingat saya pernah terangkan, langit dalam bahasa Ibrani semayim. Artinya apa? Tak terbatas. Setiap kali kita lihat langit, kita lihat Tuhan yang maha besar, yang tak terbatas. Tuhan yang maha tinggi. Makanya kalau Anda mulai gak bener omongannya, mulai omongannya cemas, takut, lihat ke langit. Lihat Tuhanmu maha tinggi, maha besar. Tak terbatas kuasanya. Makanya kita lihat, suruh hitung bintang. Abraham ngitung, saudara ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 2000. Mungkin kesekian Abraham bingung, gak bisa lagi hitung Tuhan. Abraham, kamu gak bisa ngitung karena banyaknya bintang. Seperti itulah nanti jumlahnya keturunanmu, banyaknya keturunanmu. Nanti saben kali Abraham tidur gitu, saudara, malam-malam dia mulai cemas, dia mulai khawatir, dia mulai takut. Dia keluar, dia lihat ke langit, kuat lagi imannya. Lihat ke atas lagi. Ternyata Allah merubah perkataan Abraham. Diisi dulu hatinya Abraham dengan perkara yang baik, dengan perkara yang ajaib, dengan perkara yang luar biasa. Dengan cara apa? Melihat ke atas, lihat Tuhan. Dan ketika diperlihatkan itu bintang dan Tuhan berkata, seperti itulah nanti banyaknya keturunanmu. Luar biasa. Ayat yang ke-6. Abraham berkata begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Terjemahan lain dia berkata, aman, I believe, aku percaya. Kalau dalam terjemahan Greek Dictionary dikatakan, so be it unto me, terjadilah kepadaku seperti perkataanmu. Luar biasa. Begitu Abraham berkata, aman, I believe, so be it unto me, terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Alkitab katakan begini, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan. Kalau bahasa Inggris katakan account. Tuhan menghitung. Orang yang kerja dagang bisnis pasti ada accountingnya. Ahli hitungnya. Tukang hitungnya mesti ada. Supaya gak rugi, gak bangkrut. Untungnya tahu berapa. Kalau rugi berapa mesti punya accounting. Tuhan itu account Abraham. Imannya di account. Percayanya di account. Kelebihannya di account, kekurangannya di account. Percayalah saat kita ibadah pagi ini, Tuhan pun account ibadah kita. Iman kita, percaya kita di account sama Tuhan. Begitu Abraham berkata, I believe, aku percaya, ya so be it unto me. Aku percaya terjadi kepadaku seperti yang kau katakan itu. Tuhan katakan, Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nanti berapa puluh tahun kemudian, ya Abraham mengalami janji Tuhan. Tidak lama kemudian digenapi janji Tuhan. Tapi perkataan dulu, karena kita bicara begini, yang meluap keluar dari mulut itu meluapnya di hati, akarnya di hati. Kita belajar bahwa perkataan yang baik yang kita ucapkan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau perkataan kita perkataan yang buruk, nggak pernah mendatangkan yang baik. Jadi 2022 ini, kalau Anda ingin ya mendatangkan yang baik dalam kehidupan saudara, perkara-perkara baik yang menghampiri datang yang terjadi dalam hidupmu, datang terjadi dalam keluargamu, belajar begini, perkatakan perkataan yang baik. Selama Abraham mengatakan kekhawatiran, mengatakan yang amburadul, mengatakan ketakutan, tidak ada iman. Yang baik nggak datang sama Abraham. Kapan yang baik datang sama Abraham? Ketika dia memperkatakan yang baik. Aku percaya Tuhan, terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Ya aman, ya so be it unto me. Itu terjadi pada Abraham. Saya berdoa 2022 ini, biarlah kita boleh mengisi hati kita dengan yang baik. Jangan cuma diisi boleh, tapi jangan selalu setiap hari kita cuma dicekoki konsumsi berita-berita yang kejam, berita-berita yang menakutkan, berita-berita kekerasan. Nanti omongan kita pasti keras kok. Bagaimana kita isi hati kita, mulut kita pun seperti itu. Dan saya mau ingatkan kan pagi ini bahwa perkataan yang buruk gak pernah mendatangkan keadaan yang baik. Kalau Anda ingin yang datang itu hal yang baik, kemenangan, mujizat, perkataan ini menentukan. Saya ajak saudara sedikit ya, lihat ini saudara. Kemudian Abraham itu namanya diganti menjadi Abraham. Ini ya Kejadian 17 ayat 5 ya, dengan cepat ya. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, bapa banyak bangsa.
Anaknya mana? Enggak ada. Tapi perkataannya, siapa namamu? Abraham. Aku bapa banyak bangsa. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Sarah mulai panggil suaminya Abraham, Tuan Abraham. Ya, karena Sarah ternyata panggil suaminya Tuan. Saudara ya, itu Alkitab yang katakan. Abraham. Abraham setiap kenalan sama orang, siapa nama bapak? Aku Abraham, bapak banyak bangsa. Ya, bapak, mana anaknya? Tapi aku bapak banyak bangsa. Terus dia ucapkan, yang dia ucapkan itu terjadi. Karena memang Alkitab katakan, yang kita katakan itu yang datang menghampiri kita. Kalau kecemasan yang datang, ya yang jelek yang datang sama kita. Kalau Anda ingin tahun ini yang datang kebaikan, makanya isi hati kita dengan kebaikan. Saya kasih contoh mungkin yang terakhir buat kita karena masih ada waktu. Lihat kisah ini. Elisa itu pernah minta double portion, 2 kali urapan roh seperti yang dimiliki oleh Elia. Ya, lihat ayat 20, ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Saya baca ayat ini atau sama-sama kita baca. Kalau ada kelihatan sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Elia tanya sama Elisa, yang kau minta itu adalah sukar. Apa sih kau minta? Elisa berkata, aku minta pengurapan double seperti engkau. Elia berkata terus terang, yang kau minta itu adalah sukar. Terjemahan lain berkata begini, yang kau minta itu adalah impossible. Elisa, yang kau minta itu gak mungkin, bukan cuma sukar, gak mungkin terjadi. Tapi dikasih solusi, tetapi penegasannya, jika engkau dapat melihat, muncul kata melihat. Karena kita mengisi hati kita dengan melihat loh. Yang membuat kita percaya kalau kita melihat keajaiban Tuhan. Kalau engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu. Elia terangkat ke sorga, itu keajaiban yang besar. Kalau kamu dapat melihat keajaiban, lihat ke atas, lihat keajaiban, ya akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara lihat apa yang saya tuliskan ini, yang saya pernah sampaikan sama saudara. Apa yang diminta oleh Elisa tampak seperti di awan-awan, permintaan yang terlalu tinggi. Kalau saya boleh terjemahkan, mungkin Elia mulai berkata gini, Elisa, yang kau minta itu tidak pernah ada loh orang minta kayak begini. Tidak ada orang punya permintaan kayak kamu. Impossible, nggak mungkin. Permintaanmu terlalu tinggi. Adakah di antara saudara pagi ini, engkau punya keinginan, engkau punya kerinduan yang rasanya terlalu tinggi, impossible, nggak mungkin. Tapi Tuhan kasih jalan, isi hati kita dengan cara apa yang kita lihat. Ya. Adakah di antara saudara yang punya doa, harapan, kerinduan, mimpi yang dalam kategori ya di atas awan-awan, yang sukar, yang tidak masuk akal, yang impossible, itu yang ada di hati saudara. Ingat jalan keluarnya adalah begini, kita belajar melihat. Karena dengan melihat itu kita mengisi hati kita. Saya kasih contoh, kalau Anda misalnya Anda sakit, di Alkitab itu ada banyak berita baik. Ya, ada sakit, lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin sakit seperti Anda. Isi baca firman itu mengisi hatimu dengan berita-berita orang yang disembuhkan, ditolong Tuhan. Karena begitu nanti Anda sakit, kalau diisi dengan kesembuhan, banyak tokoh disembuhkan lewat pembacaan Alkitab. Nanti perkataanmu bukan perkataan takut, waduh cilaka aku, wah jangan-jangan mati aku. Pasti bukan itu. Kalau ataupun Anda mengalami sakit, yang keluar di mulut kita pasti begini, aku percaya bilur Yesus pasti menyembuhkan aku. Meskipun kabar buruk terjadi, yang terjadi di hadapanmu situasi yang aduh tidak menyenangkan, yang Anda gak harapkan. Anda masih bisa berkata mulut begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari mana omongan perkataan itu? Keluarnya dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang diisi oleh kebenaran firman Allah. Dengan baca firman, dengar firman, mengisi hati. Sehingga yang keluar kata-kata iman. Ketika lihat bencana terjadi, wabah terjadi, mulut masih bisa menguasai berkata gini, walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, itu tidak menimpaku. Aku cuman menonton saja. Kok bisa ya ngomong seperti itu? Itu keluar di hati yang isinya adalah firman. Makanya 2022 masih di awal tahun adalah baik saya mengingatkan kepada saudara. Isi hatimu yang kamu lihat itu hati-hati, jangan yang kotor saja.
Ya kadang gak bisa terhindarkan kita lihat peristiwa itu. Tapi isi hati kita dengan cara melihat firman. Baca firman, dengar firman. Isi hati kita dengan perkataan Tuhan. Nanti yang keluar pasti perkataan iman. Karena apa yang kita katakan itu yang jadi sama kita. Karena perkataan kita tuh menarik kuasa Tuhan. Sehingga Abraham ketika berkata, aku percaya, terjadi firman digenapi dalam hidup Abraham. Bahkan Elisa yang dikatakan, hei Elisa, gak ada orang minta modal kayak kamu. Di bumi belum pernah ada orang minta seperti itu. Tapi Elia kemudian berkata, kalau kamu bisa melihat aku terangkat naik ke sorga. Itu kan perkara yang besar. Itu kan perkara yang dibuat oleh Tuhan. Yang gak mungkin juga orang alami itu, tapi Elia ngalami. Begitu dia lihat perkara besar, woi Tuhan besar, Tuhan luar biasa. Itu masuk di hatinya. Yang keluar mulut Elisa pun mulut percaya, dia percaya. Yang dia minta terjadi dan Elisa mengalami. Saya percaya 2022 ini ada banyak perkara besar yang terjadi dalam hidup kita. Tergantung hati kita. Tuhan gak lihat mulut kita loh ya. Tuhan lihat hati kita. Tuhan gak lihat doa yang keluar dari mulut. Tuhan lihat hati yang keluar dari doa. Doa dari hati kita. Hati kita dilihat. Ada banyak orang, wih manis kata-katanya. Tuhan gak lihat mulut, penampilan, yang dilihat hati. Isi hatimu dengan perkataan Tuhan. Isi hatimu dengan rasa cinta kepada Tuhan. Maka saya percaya yang keluar itu pasti perkataan iman. Dan perkataan kita yang baik pasti mendatangkan keadaan berkat yang baik juga kepada kita.